PTN, perkenalkan nama aku Hazilat Idina Hermawan. Biasanya teman-teman aku manggil AL. Nah sebelumnya maaf ya teman-teman kalau misalkan rada berisik karena kos-kosan aku nih lagi masa pembangunan. Soalnya aku sekarang udah di kos dan jadi anak kos karena aku adalah mahasiswa baru dari IPB University jurusan Sekolah Bisnis. First of all, feel so honored dan terima kasih banyak masuk PTN udah reach me and ask me to share about my PTN journey. Rasanya satu orang dapat kesan positif dari video aku dan sharing-sharing aku juga ngerasa senang teman-teman gitu. Nah, biar gak bosen dan monoton, aku bakal ajak teman-teman ngobrolnya sambil aku jalan-jalan di IPB University karena kebetulan aku ada beberapa hal yang harus diambil di sana. Anyway guys, aku tuh belum masuk kuliah, tapi aku sekarang lagi prospek. Sekarang kita OTW langsung. Nah, sekarang aku udah di IPB. Mungkin dimulai dari cerita aku waktu aku kecil. Tuh sering banget sebelum tidur malam ngebuat skenario tentang apa yang terjadi ketika aku besar. Aku mau jadi apa, kehidupan SMA aku mau seseru apa. Bahkan aku sering banget ngeimajinasiin beberapa pekerjaan future work tuh kayak gimana. Dari mulai jadi diplomat aku pernah pengen, jadi pebisnis juga pernah. Itu wajar banget teman-teman untuk ngerasa labil terhadap pilihan yang belum pasti. Tapi yang aku sadarin adalah jiwa visioner aku tuh gak pernah padam gitu loh teman-teman. Kayak aku selalu menggebu-gebu kalau ngebahas tentang apa yang aku pengen kejar di hidup aku atau yang namanya target. Sampai akhirnya sejauh aku hidup selama jadi remaja gitu ya, sekarang aku umurnya 17 tahun. Waktu itu sorotan terbesarnya adalah ketika aku umur 15 tahun, aku terpilih jadi ketua umum OSIS di salah satu SMA yang favorit di Bogor. Dan aku ngerasa itu adalah sebuah bola emas yang aku bilang ini sebuah ketidaksengajaan yang membawa keberuntungan. Karena ternyata impactnya bukan buat diri aku sendiri, bukan buat sahabat-sahabat aku aja, tapi juga buat 800 atau sampai 900 aspek sekolah yang memang kamu kontrol gitu. Nah, kalau teman-teman pernah dengar quotes-nya Taylor Swift yang kayak fake it till you make it, itu menurut aku rada relate di aku karena aku ngerasa kayak dari ketidaksengajaan yang aku awalnya ragu-ragu atau nggak yakin, ternyata bisa loh lewat dan aku menghasilkan sesuatu dari hal tersebut. Salah satunya adalah masuk IPB University. Terus gimana El, kan kewajiban kamu tuh jadi pelajar, bukan keseringan di-spend. Tapi aku punya satu hal yang terpenting ketika aku pengen join volunteering atau organisasi atau ngelakuin banyak hal dalam satu waktu, yaitu aku selalu nanya ke diri aku sebelum aku daftar organisasinya, kira-kira kamu bakal survive dan kamu akan beres gak ya? Dan kamu lakuinnya dengan sepenuh hati gak ya? Jadi penting banget untuk nanya diri kamu sendiri tentang kamu sebenarnya yakin gak sama hal yang kamu ambil. Karena nanti berpengaruh mau berapa puluh organisasi atau lomba yang kamu ambil, tapi kalau kamu udah yakin sama diri kamu sendiri, menurut aku itu semua tuh bakal beres. Karena kuncinya adalah komitmen terhadap prioritas kamu. Kamu prioritasin hal-hal di sekitar kamu dengan baik atau enggak. Halo teman-teman, karena IPB-nya penuh jadi aku balik ke kosan aja sambil minum matcha yang dibeli di warung kos di bawah. Oke, jadi sesuai dengan ceritanya, dari mulai aku maintain organisasi, prestasi, nilai yang semua jadi satu, menurut aku itu bisa dinamakan dengan part of adulting. Dari pengalamanku, part of adulting adalah tempatnya salah, tempatnya gagal, dan tempatnya jatuh, and that's okay. Aku pernah ngerasain gagal waktu aku ketolak SNBP. Aku ngerasa perjuangan aku untuk perjuangin 3 tahun, nilai yang aku jaga sebaik mungkin, tapi nggak menghasilkan apapun juga. Aku juga mencoba untuk masukin semua sertifikat yang linear terhadap jurusan impian aku waktu itu. Karena jujur di SNBP tuh aku nembak top tier gitu loh, kayak univnya favorit dan jurusannya juga favorit gitu. Sampai akhirnya enggak. Tapi jangan lama-lama galaunya, aku langsung putar otak gimana caranya ini bukan jalan satu-satunya. Ada jalan-jalan lain yang masih banyak pintunya, dan aku selalu nerapin bahwa mungkin sukses aku nggak dari situ gitu. Akhirnya aku nyoba mandiri, UTBK, dan aku lewatin semua teman-teman. Sampai akhirnya aku inget banget ada satu hari dimana aku tuh tes TOEFL, tes ini itu nyari beasiswa luar negeri yang ini tuh udah bener-bener di luar dari jalur aku gitu. Aku jadi nggak tahu maunya apa karena itu saking banyaknya option yang pengen aku ambil. Sampai akhirnya aku mikir kayak yang penting kuliah, tanpa tahu sebenarnya kamu mau apa gitu. Aku lolos UTBK juga di salah satu universitas dan jurusan yang lumayan aku suka, tapi aku ada beberapa personal reason yang nggak bisa aku ceritain, akhirnya aku nggak ngambil gitu.
Sebelumnya aku pengen apresiasi buat teman-teman yang pernah lolos UTBK, karena menurut aku lolos UTBK adalah suatu hal yang gak gampang. Mau jurusan apapun, mau di universitas apapun, itu adalah salah satu jalur yang kalian tuh fight dengan se-Indonesia besarnya. Jadi keren banget untuk teman-teman yang pernah lolos UTBK gitu. Kayaknya all the sleepless night, under eye yang gede banget di bawah mata, itu semuanya kebayarkan dengan aku lolos di 3 universitas top 10. Kenapa aku ceritain semua proses aku dari awal? Karena aku ngerasa bahwa setiap prosesnya yang kalian lewatin itu penting banget untuk diapresiasi ketika kalian udah berhasil di titik ini gitu. Jadi good job teman-teman yang udah ngelewatin fase-fase ngejar PTN. Mungkin hasil PTN aku mau jelasin sedikit ya. Kalau dari 3 PTN yang aku diterima di Unpad itu, 1 kali di lewat jalur UTBK, dan juga kedua kalinya aku lewat jalur rapot dan prestasi. Aku nyantumin beberapa sertifikat aku di jalur tersebut. Terus kalau di UB, keterima juga di jurusan hubungan internasional. Aku waktu itu di UB nyantumin nilai sama sertifikatku gitu. Di SBIPB juga aku nyantumin nilai prestasi sama, kalau nggak salah waktu itu ada di SBIPB tuh ada penyeleksian dari esai gitu. Kalian nulis esai tentang pengalaman kalian selama di SMA itu ngapain aja sebagai ketua OSIS gitu. Ini menurut aku sangat penting banget teman-teman untuk tahu teman-teman kira-kira potensinya itu lolos di jalur apa. Dicari tahu sendiri, karena aku pun research sendiri tentang gimana mata kuliahnya, pendaftaran universitasnya, dan segala macam. Prospek kerjanya juga aku explore, karena menurut aku nggak cukup untuk ngandelin SNBT atau SNBP doang, tapi juga explore di jalur-jalur yang memang teman-teman kuasain. Kayak misalnya ada talenta atau ketua OSIS dan lain sebagainya yang banyak banget di setiap universitas yang kalian pengen. Dan setelah ini semua aku menjatuhkan pilihanku di SBIPB atau Sekolah Bisnis IPB University, karena memang 3-4 tahun ke depan mungkin aku akan enjoy setiap harinya, karena banyak mata kuliah yang sifatnya sangat kreatif dan inovatif. Kita juga bisa developing something di situ dan bikin project tentang bisnis. Terlebih dunia bisnis adalah dunia yang sangat menjanjikan ke depannya, yang gak pernah padam juga. Dan simply as karena ini ada di IPB University, salah satu kampus terbaik di Indonesia juga gitu. Mungkin segitu dulu teman-teman ceritanya, sangat senang sekali dapat kesempatan ini. Dadah!